Ya, shalom Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarumpun Sabda. Kali ini ada sedikit pertanyaan yang cukup heboh di dunia maya. Ya, sebenarnya saya tidak apa tidak perlu terlalu banyak ngomong karena pertanyaan ini adalah pertanyaan saya anggap pertanyaan anak SD dan uh, ini dikemukakan oleh seorang yang bernama Yonatan Nandar ya. Oke, siapapun di sini yang bisa memfasilitasi saya, baik di dunia maya, debat online, maupun di dunia nyata, saya secara pribadi, secara persuasif mengundang ya seorang pendeta yang bernama Elyas Zulkifli untuk berdiskusi santun dengan saya. Mudah-mudahan undangan saya ini sampai ke telinga beliau, sampai dilihat oleh beliau. Mudah-mudahan yang bersangkutan mampu mempertahankan tentang tentang apa? Tentang Yesus adalah ciptaan Allah. Wahyu 3:14, Yesus adalah makhluk, adalah manusia ciptaan Allah. Amsal 8:22. Mampu tidak dia menyangga argumentasi Yonatan Nandar? Terima kasih. Ditunggu jawaban dan ditunggu kabar baiknya. Bye-bye. Saya rasa pendeta-pendeta ataupun para pegiat Kristen ya sudahlah, berhentilah melawan atau mendebat seorang Yonatan Nandar, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kualitasnya sama sekali tidak ada ya, karena nanti saya akan tunjukkan betapa beliau tidak mengerti tentang konteks umum firman Tuhan, dan yang kedua beliau juga tidak mengerti tentang gramatikal bahasa asli ya, dalam hal ini Yunani ya, hanya modal bacanya saja bisa ya, tapi susunannya, tata aturannya, tata gramatikalnya beliau tidak mengerti, termasuk para supporter-supporternya si Nandar ini. Pernyataan yang mungkin beliau coba otak-atik gitu ya, itu ada di dalam Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, di sini kita perhatikan permulaan dari ciptaan Allah. Inilah yang digunakan oleh si Nandar ini untuk mengacu kepada Yesus Kristus yang adalah atau hanyalah ciptaan dari Allah. Karena permulaan atau hierarki ini merujuk kepada Yesus Kristus yang menyatakan wahyunya kepada Yohanes di Patmos. Nah, apakah demikian seperti yang dikatakan oleh Yonatan Nandar? Tentu saja umat Kristen tidak percaya seperti itu. Umat Kristen harus jeli dan tegas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kenapa? Saya akan coba paparkannya. Nah, sebenarnya Wahyu 3:14 ini berbicara tentang hikmat ya, yang merupakan permulaan dari segala sesuatu. Kenapa? Karena LAI ini mengaitkan ayat 14 ini dengan satu buah ayat, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat ke-22. Di situ dikaitkan dengan hikmat ya. Nah, hikmat apakah ini? Nah, tentu kita harus mengetahui ya bahwa hikmat di dalam perjanjian lama, Amsal 8 ayat 22, ini memberikan indikasi bahwa sebelum Tuhan bekerja ya menciptakan segala sesuatu, di sana dijelaskan bahwa Tuhan lebih dulu menciptakan aku. Tuhan lebih dulu menciptakan hikmat sebelum menciptakan segala sesuatunya. Oke, clear di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru, hikmat di dalam perjanjian baru jelas yang berasal dari Allah, yang hikmat yang berasal dari atas itu adalah Yesus Kristus sendiri. Misalkan kalau pasal kedua ayat 2 sampai dengan 3, bahwa di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah hikmat Allah itu sendiri. Ada dua macam hikmat ya di dalam semesta ini ya, dan kita ketahui ada hikmat yang berasal dari manusia ya, yang pertama itu. Nah, apa sih hikmat yang berasal dari manusia? Itu adalah hikmat yang selalu bertentangan dengan hikmat yang berasal dari Allah. Misalkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 sampai 7, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah
yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, ini kata kuncinya. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Yakobus 3 ayat ke-15 sampai dengan 17, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi jelas hikmat yang berasal dari manusia itu memimpin kepada kekacauan, tetapi hikmat yang dari Allah itu memimpin kepada kedamaian. Hikmat Allah itu tidak mungkin diciptakan, baik oleh manusia, baik oleh Allah. Kenapa? Perhatikan, hikmat Allah pasti akan selalu ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Kenapa? Karena kita tahu, ya, Allah pasti menciptakan segala sesuatu dengan hikmatnya. Kita bayangkan bagaimana kalau Allah tidak punya hikmat, sama dengan Allah tidak punya firman, Allah tidak punya perkataan untuk menciptakan dunia ini. Lalu apa yang dimaksud hikmat dalam Wahyu 3:14 dan juga Amsal 8 ayat 22? Ya, tentu saja itu bukanlah hikmat yang berasal dari manusia atau diciptakan oleh dunia ini. Tentu itu adalah hikmat Allah, ya. Nah, kalau itu adalah hikmat Allah, tentu konsekuensinya tidak mungkin itu diciptakan oleh Allah maupun diciptakan oleh manusia. Artinya, hikmat itu pasti sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak pertama kali ada, sebelum segala sesuatu ada. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ada 3 hal yang bisa saya bantu untuk kita pahami. Yang pertama, ya, kita bayangkan gramatikal bahasa Yunani, ya, ini untuk nandar juga supaya belajar juga bahasa Yunani, ya, gramatikalnya. Nah, gramatikal bahasa Yunani menerangkan bahwa permulaan atau arche itu adalah nominatif atau subjek, ya. Sedangkan tesktiseos atau ciptaan Allah atau dari ciptaan Allah itu adalah genitif atau kata kepunyaan, kepemilikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang punya itu adalah Yesusnya atau subjeknya, yaitu sang permulaan. Lalu kemudian yang dimilikinya adalah ciptaan Allah. Nah, seperti itu ya memahaminya. Nah, jadi yang ditarik itu bukan Yesusnya ditarik ke ciptaan Allahnya, tetapi ciptaan Allah yang ditarik ke Yesus. Jadi jangan dibalik ya, Yonatan Nandar ya. Perhatikan cara menarik katanya kalau ada subjektif atau nominatif gitu ya, dan juga genitif, maka yang ditarik adalah genitifnya ke subjek atau nominatifnya. Ini gramatikal bahasa Yunani, entah Anda tahu atau enggak ya. Nah, jelas kalau dari sini, sehingga kita tahu bahwa ciptaan Allah itulah, tesktiseos itulah yang merupakan bagian atau yang merupakan kepunyaan dari Yesus atau sang permulaan. Kedua, ini juga kita lihat bahwa tesktiseos ya di sana itu menggunakan kata tunggal. Artinya apa? Artinya ini menjelaskan bahwa ciptaan Allah ini adalah satu jenis. Ya, apakah Yesus adalah jenis? Bukan. Ya, jenis itu seperti misalkan manusia atau makhluk hidup gitu ya. Itu jenis dari segala ciptaan Allah. Misalkan makhluk hidup merupakan tesktiseos dari semua ciptaan Allah. Ya, atau misalkan planet-planet merupakan tesktiseosnya Allah, ciptaannya Allah. Ya. Nah, kalau dibilang Yesus adalah tesktiseos dari Allah, maka itu aneh. Maka bukan Yesusnya yang jadi bagian dari ciptaan Allah. Apa ini artinya? Artinya ini menerangkan bahwa Yesuslah yang punya ciptaan Allah. Jadi genitiflah yang ditarik ke nominatif. Kalau misalkan Yonatan Nandar masih bersikukuh bahwa Yesus adalah bagian dari ciptaan Allah, maka yang digunakan harusnya bukan tesktiseos, tapi kata jamak, yaitu ton klismaton. Misalkan di dalam Yakobus 1 ayat 18, ya, di sana ditulis satu di antara semua ciptaannya. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, ini baru benar. Ya, di antara semua ciptaan ini menggunakan kata ton klismaton, jamak. Jadi kalau dibilang Yesus ini adalah bagian
atau di antara semua ciptaan Allah, bagian dari ciptaan Allah, maka digunakan ton klismaton, bukan tes kitiseos, ya. Ini gramatikal yang harus dipelajari kalau memang si saudara Nandar ini bilang dia mengerti bahasa Yunani. Yang ketiga, ya, secara hurufiah atau literek gitu ya, kata diciptakan yang ada di dalam Amsal 8 ayat 22 di sana bisa memang berarti bahwa itu adalah makhluk ciptaan daripada Tuhan. Tapi secara tersirat ini perlu diperhatikan ya. Kata kanani gitu bisa juga berarti memiliki atau mempunyai. Ya, memiliki atau mempunyai aku. Jadi ketika hikmat di dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi Tuhan telah menciptakan aku. Di sana kanani ya sama artinya dengan Tuhan telah memiliki aku atau mempunyai aku. Jadi ini menerangkan bahwa hikmat itu sudah eksis sebelum ada segala sesuatu. Hikmat itu sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Ya, hikmat Allah itu sendiri dimiliki oleh Allah itu sendiri. Ya, sebelum segala sesuatu itu dijadikan. Ya, seperti firman Allah yang sudah dimiliki oleh Allah sebelum segala sesuatu dijadikan. Ya, nah Yesus adalah hikmat Allah itu sendiri yang sudah dimiliki oleh Allah sejak mula-mula, sejak sebelum segala sesuatu ada. Ya, artinya apa? Artinya Yesus itu adalah penyebab dari segala sesuatunya itu menjadi ada. Nah, misalkan seperti ini, bagaimana kita memahami apa sih yang ada di sekitar Allah ketika dia pertama kali ada? Atau apa sih kondisi yang ada saat Allah itu pertama kali ada? Apakah kegelapan? Apakah cahaya? Apakah terang? Kalau memang ada sesuatu, kondisi ataupun suasana di sekitar Allah waktu itu, berarti artinya Allah belum menciptakan segala sesuatu, tetapi sudah ada ciptaannya. Nah, itu aneh. Ya, itu di luar logika manusia. Kalian tidak akan mungkin bisa memikirkan itu ya, sobat Sarongkun. Nah, makanya penulis Amsal 8 ayat 22 itu menggunakan dalam tanda kutip konteks manusiawi. Jadi seakan-akan hikmat itu adalah ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, padahal hikmat Allah itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan ingat, manusia itu selalu sifatnya ingin selalu mengetahui, konstruktif. Ya, misalkan kalau ditulis hikmat itu sudah ada bersama dengan Allah dan hikmat tidak diciptakan, maka pertanyaan selanjutnya nanti akan timbul di dalam otak manusia. Kalau gitu antara hikmat Allah dan Allah, siapa duluan yang akan ada? Siapa duluan yang ada? Ya, manusia itu sifatnya selalu ingin memisahkan ya antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan logika Allah tidak seperti itu. Pribadi Allah tidak seperti itu. Tapi manusia pasti akan memisahkan antara hikmat atau firman Allah dengan Allah, padahal keduanya adalah satu. Ya. Nah, sehingga kalau ditulis hikmat itu sudah ada bersama dengan Allah, ya, tanpa ditulis hikmat itu adalah Allah itu sendiri, maka akan terjadi yang namanya kebingungan dan pertanyaan. Karena itu penulis Amsal, saya yakin, menuliskan bahwa hikmat itu menjadi permulaan ciptaan daripada Allah, bahwa hikmat itu adalah lebih pertama-tama yang diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini, maka sebenarnya itulah untuk mempermudah ya manusia. Kalau bahwasanya hikmat ini ciptaan yang diciptakan di dalam kekosongan atau tadi creation ex nihilo. Tetapi jangan terjebak kepada kata ciptaannya. Kata ciptaan itu sebenarnya adalah kata yang digunakan oleh manusia, yang sebenarnya hanya untuk menjelaskan secara logika manusia. Itu hanyalah alat bantu kita untuk mengetahui bahwasanya hikmat Allah itu adalah pribadi yang berbeda dengan Allah. Namun itu adalah satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Ya, seperti Bapa dan Yesus Kristus. Ya, Allah dan Yesus Kristus gitu ya. Nah, ini berbeda ketika Yohanes menulis pada mulanya ialah firman. Firman ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, Yohanes menambahkan firman itu adalah Allah. Tetapi ini tidak disertakan oleh penulis Amsal di dalam Amsal 8 ayat 22. Kalau Amsal 8 ayat 22 ditulis pada mulanya ialah hikmat, lalu hikmat itu ada bersama dengan Allah, dan hikmat itu adalah Allah sendiri, maka jelas. Tetapi tidak ditulis seperti itu. Maka yang dilakukan oleh penulis Amsal adalah menggunakan konteks manusiawi atau penggambaran manusia. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, Yesus itu hanya ada satu di luar ciptaan Allah. Itu yang pertama. Yang satu inilah, atau Yesus inilah yang menjadi permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ini maksudnya Wahyu 3:14. Ya. Nah, filsafat itu mengatakan bahwa ini disebut dengan creation ex nihilo. Artinya penciptaan yang ada saat kondisi ketidakadaan. Jadi yang ditulis oleh LAI ini sudah benar ketika dia merujuk
Wahyu 3:14 kepada Amsal 8 ayat 22. Ini bukan blunder ya. Makanya dalam terjemahan lama LAI, sebelum terjemahan baru, itu menulisnya seperti ini. Yesus itu atau sang permulaan itu menjadi awal segala kejadian Allah. Yang berarti awal dari segala penciptaan Allah. Itu terjemahan versi terjemahan lama LAI. Nah, baru kemudian terjemahan baru ditulis permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Nah, bisa nggak ini ditentang oleh Nathan Landar atau siapapun pendukungnya Nathan Landar? Kan nggak bisa. Mau bilang misalkan, itu mah diubah sama terjemahan baru supaya mempertahankan ketuhanannya Yesus. Nggak bisa juga. Kenapa? Itu malah blunder. Kenapa? Karena justru terjemahan lama itu ada sebelum terjemahan baru. Nggak mungkin LAI sudah bagus-bagus menerjemahkan bahwa Yesus itu, sang permulaan itu adalah menjadi awal segala kejadian Allah, kok diubah menjadi Yesus itu ciptaan Allah? Kan nggak mungkin. Ya, pasti LAI harus konsisten. Maksudnya Yesus itu adalah penyebab atau awal dari kejadian penciptaan alam semesta ini. Punya contoh, misalkan Yogi ini seorang penulis buku, ya, dia menerbitkan buku autobiografi tentang dirinya. Sehingga buku autobiografinya Yogi itu menjelaskan semua tentang dirinya Yogi. Sebelum menerbitkan buku autobiografi itu, tentu ada ide di dalam otak saya, di dalam pikiran Yogi. Sehingga tidak salah kalau misalkan Yogi bilang bahwa ide Yogi itu atau pikiran Yogi itu adalah permulaan dari buku autobiografi yang Yogi tulis. Dan Yogi lah yang menciptakan ide Yogi itu sendiri. Ya betul ya, saya sendiri yang menciptakan pikiran saya sendiri. Ya. Nah, ide Yogi itu adalah bagian dari pikirannya Yogi. Ya, jadi pikiran Yogi juga secara tidak langsung diciptakan oleh Yogi sendiri. Kalau Yogi berpikir, maka artinya Yogi sedang menciptakan pikiran. Jadi secara logika, ide Yogi ini pasti sudah ada bersama-sama dengan Yogi. Sudah ada bersama-sama dengan pikiran Yogi ketika bahkan Yogi dilahirkan di dunia ini. Ya kan, saya dilahirkan ke dunia ini beserta dengan otak, beserta dengan pikiran Yogi. Ketika itulah, ya, Yogi mulai bisa menciptakan pikiran-pikiran, ide-ide. Semakin hari semakin sempurna. Itu konteks manusianya. Tentu Allah lebih lagi dari itu. Nah, sekarang ada pertanyaan balik untuk Yonatan Nandar dan juga supporternya, ya. Nah, kan begini, kalau memang Yohanes 3:14 itu bukan menerangkan Yesus yang merupakan hikmat Allah, ya, yang sudah ada bersama-sama dengan Allah, yang merupakan Allah itu sendiri, yang sama-sama menciptakan alam semesta ini, itu sama seperti penggambaran manusiawi yang ditujukan kepada Allah. Nah, sekarang apakah berlebihan kalau misalkan di dalam sabda Allah, Alkitab itu dijelaskan bahwa hikmat itu, atau Allah itu memiliki hikmat yang sudah ada di dalam pikirannya Allah sejak semula. Allah punya firman, Allah punya perkataan yang sudah ada sejak semula bersama dengan dia. Apakah itu berlebihan? Justru itu lebih masuk akal, lebih logis, dan lebih elegan bahwa Allah itu punya pikiran, Allah itu punya hikmat yang melebihi hikmat segala ciptaan. Punya hikmat yang ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Ya, yang tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Nah, hikmat apakah yang sejak awal itu ada bersama dengan Allah? Alkitab, iman Kristen menerangkan itulah Yesus Kristus, itulah Sang Firman yang sudah ada bersama dengan Allah sejak semula, tidak terpisahkan. Inilah iman dari Kristen yang saya yakin tidak bisa dijawab oleh Nandar dan pengikut-pengikutnya. Silakan, ini pertanyaan untuk Bang Nandar, mau dibahas ya, tapi saya kalau mau berdiskusi silakan. Ya, saya undang 4 mata, tapi ya tidak usah disaksikan oleh yang lain. Mau diupload ke YouTube silakan, tapi 4 mata saya sediakan room nanti untuk Yonatan Nandar ya, ataupun supporternya. Kiranya ini boleh menguatkan kita sebagai orang Kristen, yakini bahwa Yesus itu sudah ada sejak semula sebagai hikmat Allah dan sebagai firman Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita.